Alhamdulillah, alhamdulillahi lakawi sultanu halwadhihi al-burhanu halimma bisudi fil-wujudi karamuhu wa ihsanuhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tanfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha suhub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilahi mansub. Ayyuhal hadirin rahimakumullah, Pak Haji Hafidhin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ustaz, para kiai, para ibu-ibu yang semua yang hadir, yang saya sayangi semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang kita memulai ta'lim. Anda enggak akan bosan-bosan mengingatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang hadir majelis ta'lim, barang siapa yang hadir majelis ilmu sesaat atau minimalnya 1 jam, maka Allah berikan pahala bagi yang hadir pahala 1000 rakaat salat sunnah. Allah berikan pahala 1000 rakaat salat sunnah, dan Allah berikan pahala menguburkan orang mukmin yang meninggal sebanyak 1000 orang, dan Allah berikan pahala menjenguk orang mukmin sebanyak 1000 orang. Tidak ada keburjanaan, tidak ada lagi kesedihan yang lebih mendalam selain daripada hilangnya rasa jurah, semangat untuk berangkat ke majelis ta'lim. Alhamdulillah kita bisa hadir di sini. Ini semata-mata karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kesolehan kita, bukan karena keimanan atau keilmuan kita. Ini semata-mata karena Allah ingin menyelamatkan kita dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Duduknya aja di sini 1 jam kita dikasih 3000 pahala tadi, yang banyaknya luar biasa. Dari 1000 rakaat salat sunnah saja pahalanya ini sudah luar biasa. Kita cuma duduk, bisa ketemu sama saudara-saudara, sama tetangga, sambil mendengarkan untayan-untayan ilmu yang tadi disampaikan sama Pak Haji Hafidhin di sini, sambil menggelontorkan pahala dan meruntuhkan dosa. Makanya dari sini kita minta sama Allah, ya Allah, mudah-mudahan Allah berikan kita keistiqomahan dalam hadir majelis ilmu. Bab yang Anda akan sampaikan di sini adalah tentang takhali untuk para wanita. Jadi di sini babnya zuhud ya. Mungkin implementasi lebih mudahnya adalah zuhud bagi wanita. Anda mau sampaikan keterangan hadis Nabi SAW tentang 9 wanita yang jauh dari rahmat Allah. 9 wanita yang jauh dari rahmat Allah. Nah, sebelum dibahas yang 9, supaya tahu ini yang jauh dari rahmat ini berarti laknatullah alaihi. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi ini wanita yang dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya harap ibu-ibu fokus, jangan ada yang ngobrol, jangan ada yang fokus sama yang lain, karena ini penting. Ini nasib dunia wal akhirah. Supaya kita ingat neraka itu betul-betul ada, ya. Ampunan Allah kita betul-betul perlu, dan kalau 9 fase ini kita fahami, insya Allah kita bisa selamat dunia wal akhirah. Apa kata Nabi SAW? Siapa saja wanita yang jauh dari rahmat Allah? Ada 9 orang kata Nabi. Wanita yang pertama adalah wanita bertato. Ini hadis Nabi, hadis sahih dari Imam Bukhari. Allah melaknat wanita pembuat tato dan yang bertato dan yang merubah ciptaan Allah Ta'ala. Nah di sini laknat Allah diturunkan bagi
segolongan wanita yang suka bikin tato dan yang suka ditato. Di sini kita harus pahami, jaga anak perempuan kita. Ya sama, anak laki-laki juga nggak boleh ditato ya. Yang laki-laki juga nggak boleh. Nah di sini laknat Allah diturunkan bagi wanita-wanita yang ditato dan yang membuat apapun gambarnya, apapun bentuknya. Nggak boleh yang namanya tato ini dekat dengan laknat Allah. Tapi barangkali ada yang kenal sudah terlanjur data terang Habib Kapayun, bukan Kapayun apa? Kapungkur ya, terbalik. Kapungkur ditato, cuman kan nggak tahu hukumnya. Nah di sini ada dua langkah. Yang pertama, tobat sama Allah. Kalau udah terlanjur ditato harus cepat-cepat tobat. Yang kedua, ikhtiar untuk menghapus tato tadi. Sekarang banyak ini ada dari medis, dari dokter kulit, bisa di laser, itu bisa dihapus. Nah yang kedua, golongan kedua, wanita yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala atau yang dijauhkan dari rahmat Allah taala adalah an-nashhu. Wanita-wanita an-nashhu ini adalah wanita yang mencukur alis atau menipiskan alisnya. Nah ini penting. Di sini ada dua, ada an-nashhu, ada al-munamishah. Ini orang yang nyukurnya. Nah suka lihat itu kalau di tukang rias, kalau ada yang mau nikahan, ada yang mau alisnya suka dicukur, suka dipotong, dibentuk-bentuk. Nah ini nggak boleh, kata Nabi SAW. Ini laknat Allah buat wanita yang dicukur atau yang mencukur alisnya. Jadi yang nyukur alisnya kena laknat Allah, yang dicukurnya juga kena laknat Allah. Nah kita nggak boleh nih buat ibu-ibu percaya sama anak, pemberian Allah itu jauh lebih baik. Cuman kita ini sukanya nyahwanan, udah dikasih yang bagus, kita ngerasa nggak cukup, sama kita dibagus-bagusin, diukir ulang, dibentuk lagi. Ini yang nggak boleh. Nah di sini ada yang dicukur secara keseluruhan, cuman ada juga yang ditipiskan. Jadi sama dia ini dibentuk supaya membentuk tujuan khusus. Nah, yang harus kita pahami di sini, yang boleh mencukur alis ini hukumnya boleh, ada yang boleh bila alisnya tumbuh di luar batas maklum. Ada perempuan kayak sepupu ana itu si Syarifah Syarah binti Abdurrahman Segaf, ini sepupu ana, perempuan seorang Syarifah, dia alisnya tebal, saking tebalnya sampai nyambung alis kanan sama kirinya. Nah yang tengah-tengahnya itu boleh dicukur, karena memang yang tengahnya itu bukan tempat lumrah tumbuhnya alis, karena alis normalnya itu tumbuh tepat di atas kelopak mata bagian atas. Nah yang tumbuh di luar situ hukumnya boleh, cuman yang pas di atas kelopak mata ini nggak boleh diapa-apain, nggak usah dicukur-cukur, nggak usah dibentuk-bentuk. Insya Allah paham ya. Jadi mulai sekarang hindari mencukur atau dicukur alis, karena ini berat konsekuensinya, langsung urusannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah yang ketiga, wanita, kata Nabi, wanita yang dikikir giginya. Nah di sini ulama menjabarkan hadis ini dengan secara lebih luas. Ini maksudnya wanita yang merubah bentuk fisik giginya yang normal, gigi yang normal. Suka ada di zaman Nabi SAW wanita dari orang-orang Rom itu, orang Romawi, suka mengkikir giginya supaya kelihatan lebih cantik, dibentuk-bentuk segala macam. Nah ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Nabi SAW. Contoh, jadi merubah bentuk kondisi fisik gigi tersebut di luar batas maklumnya ini diharamkan. Jadi nggak boleh pisah, kecuali memang giginya tumbuh atau bentuk giginya memang di luar batas maklum. Contoh, misalnya ada yang giginya tumbuhnya memang tidak normal, terlalu ke depan atau terlalu ke belakang. Nah ini boleh,
kita konsultasi ke medis, ke dokter gigi untuk diluruskan. Nah, cuman kalau udah normal dan sudah bagus, nggak boleh di macem-macemin lagi. Kita harus terima apa-apa yang sudah Allah kasih. Termasuk ini ada satu ulama yang berpendapat pemutih gigi. Nah, tuh sempat sampai googling, karena kan nggak tahu nih pemutih gigi itu maksudnya gimana, apa sikat gigi atau apa. Ternyata di desidental itu, di dokter gigi itu ada satu metode yang bisa memutihkan gigi dengan cara bukan membersihkan. Jadi memang giginya ini diwarnai sama dia, diwarnai sampai putihnya itu kayak kapas, kayak kertas. Nah, ini ulama berpendapat nggak boleh, karena memang lumrahnya gigi itu warnanya putih tulang, bukan putih kertas di sini. Nah, ini Ana harap ini ibu-ibu bisa memperhatikan hal-hal seperti ini, saking berat konsekuensinya. Tadi yang pertama apa tadi? Wanita yang yang kedua wanita yang mencukur, yang ketiga wanita yang mengkikir giginya, yang keempat di sini kata Nabi SAW, Allah melaknat wanita yang menyambung rambut dan yang disambung rambutnya. Nah, ini bab rambut ini. Jadi laknat Allah diturunkan buat wanita yang menyambung rambut. Bisa disambung tak? Hah? Oh, bisa. Ada dah. Oh. Hah? Oh, ya, wig. Oh, konde kali atau apa itu, bukan dah. Iya. Jadi kalau di salon katanya ada yang rambutnya pendek, itu nggak tahu bener nggak tahu enggak nih sama ibu-ibu yang suka ke salon. Katanya rambutnya itu bisa disambung. Tadinya pendek bisa jadi panjang, disambung pakai rambut yang lain. Nah, ini haram hukumnya, tidak boleh. Terus yang kedua, di sini penggunaannya ini selama merubah fisik datiah rambut normal, maka haram hukumnya. Jadi rambut yang udah pendek ya jangan disambung-sambung, tunggu aja sabar, insya Allah nanti juga tumbuh panjang gitu. Terus penggunaan wig di sini juga nggak boleh pakai wig gitu. Kecuali, nah ini ada pengecualian, jika ada permintaan dari suami maka boleh hukumnya. Contoh, naudzubillahi min dzalik, misalnya si wanita ini kena penyakit. Ya penyakit apalah yang bikin rambutnya itu rontok misalnya. Terus kan mungkin suaminya kurang enak memandangnya, suami minta dia pakai wig, ini maka hukumnya boleh. Kalau keluar nggak boleh, karena apa? Tetap keluar mah wajib pakai jilbab, rambut nggak boleh kelihatan. Nah, tadi ana ulang dari awal, wanita yang jauh dari rahmat Allah yang satu adalah wanita yang yang kedua wanita yang mencukur, yang ketiga wanita yang mengkikir gigi, yang keempat wanita yang menyambung rambutnya. Nah, ini harus di save dalam hati, dalam kepala, supaya kita ingat suatu hari nanti kita ketemu hal-hal seperti itu, jangan sampai kita perbuat. Yang kelima, kata Nabi SAW, wanita yang dijauhkan dari rahmat Allah yang nomor 5 adalah wanita yang suaminya belum ridho terhadapnya. Di sini panjang hadisnya, dan ini adalah penyebab terbanyak wanita masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yang dari 9 golongan wanita yang dijauhkan dari rahmat Allah, nomor 5 ini paling banyak fansnya, paling banyak followernya, paling banyak pelakunya. Wanita yang suaminya belum ridho terhadapnya. Makanya Nabi SAW ada di hadis yang lain bilang sama para sahabat, sesungguhnya di neraka itu dipenuhi kaum wanita. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa kok di neraka banyaknya perempuan? Ini dikarenakan mereka tidak mendapat ridho suaminya. Sebabnya apa? Gak dapat ridho suami, ini sebabnya cuma ada satu secara umum. Apa? Dia tidak ridho sama suaminya, tidak ridho sama fisik suaminya.
tidak ridho sama penghasilan suaminya, tidak ridho sama intelektualitas suaminya. Nah, ini yang harus kita serap dan kita pahami ya. Buat ibu-ibu, ana udah sering bilang, laki-laki terbaik yang Allah pilih buat antum itu nggak ada lagi selain suami antum. Kunci surga antum nih ibu-ibu adanya di suami ya. Di sini ana benar-benar nggak ridho, ana nggak mau ada jamaah JK akhwat yang masuk neraka, ana nggak mau. Makanya sing nurut sama Habib, ana bilang apa perintahnya Habib? Sing nurut ke suami, sing ridho sama suami. Jangan buat hal-hal yang bikin suami marah, buat hal-hal yang bikin suami kecewa. Karena Anda sampaikan seperti ini, memang Nabi sudah lama sekali mendakwakan hal ini. Saking Nabi lebih nggak ridho lagi ada umatnya perempuan banyak masuk neraka. Nabi sayang sama umatnya. Ana sayang sama jamaah ana di sini. Ana ingetin buat ibu-ibu harus mengutamakan ridho suami. Ana ulang lagi dari awal supaya ingat. Wanita yang jauh dari rahmat Allah adalah satu, wanita yang bertakwa. Kedua, wanita yang mencukur. Yang ketiga, wanita yang mengkikir giginya. Yang keempat, wanita yang menyambung. Yang kelima, wanita yang suaminya belum ridho terhadapnya. Nah, yang keenam, fokus. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Golongan keenam daripada wanita yang dijauhkan dari rahmat Allah adalah wanita yang menyerupai laki-laki. Di sini wanita yang laki-laki yang menyerupai laki-laki. Ini hadisnya sebetulnya double. Hadisnya satu, anak ingat hadis ini. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah melaknat wanita yang menyerupai laki-laki dan laki-laki yang menyerupai wanita. Karena ini hakikatnya melanggar kudrat Allah Subhanahu wa taala. Yang laki-laki, bapak-bapak jangan feminim. Enggak boleh feminim. Bahasanya apa itu? Lebay. Suka apa? Ya pokoknya jangan kayak perempuan lah. Laki-laki ini, kita ini diciptakan dengan tulang yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Rata-rata telapak tangan kita sama telapak tangan perempuan lebih besar mana? Besar laki-laki. Bahu lebih besar laki-laki, otot lebih besar laki-laki, rusuk-rusuk tulang, kerangka-kerangka tulang lebih besar laki-laki. Karena apa? Laki-laki memang didesain untuk bertarung, untuk berperang, untuk berjuang. Nah, kalau wanita tangannya kecil, kakinya kecil, lemah. Dia satu badan dibuat cuma dari satu biji tulang rusuknya laki-laki. Mereka itu rapuh, wanita itu rapuh, wanita itu lemah. Nah, di sini makanya wahai kaum wanita, berlemah lembutlah. Harus berlemah lembut. Harus feminim. Kalau wanita memang harus kan suka ada wanita yang seperti laki-laki. Suka ada. Nah, ini harus dihindari. Bahasanya apa itu namanya itu? Tomboy. Nah, tomboy. Nah, harus jadi dia itu suaranya kayak laki-laki, jalannya kayak laki-laki, bergaulnya dengan laki-laki, pakaiannya seperti laki-laki. Nah, ini dilarang keras oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana ulang lagi dari awal. Wanita yang jauh dari rahmat Allah. Yang satu, wanita yang bertakwa. Yang kedua, wanita yang mencukur. Yang ketiga, wanita yang mengkikir. Yang keempat, wanita yang menyambung. Yang kelima, wanita yang belum dapat ridho suaminya. Yang keenam adalah wanita yang menyerupai laki-laki. Senang anak itu pada pinter sekarang. Alhamdulillah ala kulli hal. Yang ketujuh, apa kata Nabi? Golongan wanita nomor 7 yang dijauhkan dari rahmat Allah adalah wanita yang meratap. Nah, di sini maksudnya meratap adalah wanita yang meratapi takdir atau mayit. Jadi ada keluarga dari wanita ini ada yang meninggal.
Nah kesedihannya ini melampaui batas wajar. Dia nangis sampai guling-gulingan, nangis sampai merobek-robek bajunya. Ini ratap namanya. Nggak boleh. Ini bukti kita nggak ridho sama ketentuan Allah. Kalau ada yang meninggal emang nggak boleh sedih, Bib? Boleh. Boleh nangis, Bib? Boleh. Wajar kita menangis dan memang sewajarnya kita bersedih. Cuman kalau sampai melampaui batas, Allah marah. Allah nggak mau kalau kita nangis sampai guling-gulingan, sampai ngerobek baju, bantingin piring, bantingin TV segala macam. Nggak usah, nggak boleh. Nah begitu pula dalam memahami takdir yang lain, seperti ada kecelakaan, memang nggak meninggal, cuman dia sampai seperti itunya. Nah ini dilarang. Anak ulang lagi dari awal. Wanita yang jauh dari rahmat Allah, yang pertama wanita yang yang kedua wanita yang mencukur, yang ketiga wanita yang mengkikir, yang keempat wanita yang menyambung, yang kelima wanita yang belum dapat ridho suami, yang keenam wanita yang menyerupai laki-laki, yang ketujuh wanita yang meratap kesedihan. Masya Allah. Nomor 8, Qala Nabi SAW, golongan ke-8 dari wanita yang jauh dari rahmat Allah adalah wanita yang tabaruj. Apa? Tabaruj. Tabaruj ini adalah apa? Tabaruj itu menunjukkan, menunjukkan kecantikan, lekuk tubuh atau perhiasan. Ada dua jenis ini dari tabaruj. Yang pertama, kalau lekuk tubuh sama kecantikan biasanya dia tunjukin sama kaum laki-laki. Kecantikan itu harus disembunyikan, hanya boleh ditunjukkan sama suami. Selain suami nggak boleh lihat. Dan para suami jangan jadi orang yang khianat, jangan jadi suami yang dayus. Anak mau tanya sama suami yang hadir, suami dengar nggak? Ridho nggak kalau istri antum dinikmatin banyak orang? Mau? Buat rame-rame di jalan dinikmatin sama orang lain, dipandang, dinikmatin sama para penzina mata, mau? Nah kalau nggak mau, dijaga istrinya. Jangan kasih keluar kalau nggak ada keperluan. Sekalinya keluar, temani dengan walinya, dengan ikhwan, dengan yang mahramnya ditemani. Terus diperhatikan pakaiannya tertutup dengan rapat. Nah, tabaruj yang kedua di sini adalah yang menunjukkan perhiasan. Kekayaan biasanya dia pakai apa? Iya, pakai perhiasan emas, betul. Pakai gelang, pakai cincin yang melampaui batas wajar. Pakai gelang satu biji gelang dari emas misalnya. Ini Nabi gak suka sama perempuan yang menggunakan perhiasan. Nabi gak suka. Nabi suka perempuannya berhias tapi di rumah, bukan untuk di rumah. Pakai satu aja Nabi gak suka, apalagi pakainya 10. Gelangnya berapa? 10. Masya Allah. Nah ini melebihi batas normal, melebihi batas wajar. Yang namanya coba perhatikan ya, namanya apa? Kalau namanya perhiasan berarti fungsinya untuk menghias. Kalau fungsinya untuk menghias, cuman kalau disifati khulu, ini nggak akan bagus. Segala sesuatu kalau dihias secara berlebihan juga nggak akan bagus. Contoh pakai apa nih? Contohnya ini. Pakai make up. Perempuan suka pakai bedak, pakai lipstick, pakai apa? Coba kalau sedikit-sedikit mungkin bagus. Coba kalau tebal, make upnya lipsticknya kayak apa? Kayak badut. Murah-murah cantik diketawain nanti sama orang. Nah jadi kalau segala sesuatu yang berlebihan itu selalu nggak baik. Nah suami kalau mau beliin
perhiasan sama istrinya, beliin, boleh ya. Tapi jangan sekarang, kasihan suaminya lagi bokeh nggak punya duit. Beliin, cuman kalau keluar harus dilihat istrinya. Mah, nggak boleh pakai perhiasan banyak-banyak, kata Nabi. Allah nggak suka ngelihat hambanya berhias secara berlebihan ya. Jadi harus ingat. Anda ulang dari awal ya. Yang pertama, wanita yang jauh dari rahmat Allah. Satu, wanita yang bertakwa. Dua, wanita yang mencukur. Tiga, wanita yang mengkikir. Empat, wanita yang menyambung. Lima, wanita yang belum dapat ridho suami. Enam, wanita yang menyerupai. Tujuh, wanita yang meratap. Delapan, wanita yang tabaruj. Tabaruj yang nembong-nembong lekuk tubuh, kecantikan atau perhiasan. Nah, yang kesembilan, ini penutup yang kesembilan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, golongan kesembilan daripada wanita yang dilaknat oleh Allah atau dijauhkan dari rahmat Allah adalah wanita-wanita yang tidak menutup aurat atau wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Berpakaian tapi, nah di sini kalau ini memutlak hukum syar'i, hukum syariat. Pentingnya hijab dalam perempuan ini hampir menjadi keutamaan yang paling utama setelah iman, takwa dan taat kepada suami. Di sini harus diperhatikan. Nabi menyampaikannya dua soalnya. Ada yang pertama, wanita yang tidak menutup aurat. Yang kedua, wanita yang berpakaian tapi telah. Nah, kalau yang nggak menutup aurat mungkin kita nggak pusing karena mudah dilihatnya. Satu, rambutnya kemana-mana. Yang kedua, bagian selain wajah dan telapak tangannya terlihat. Nah, ini nggak tutup aurat. Nah, yang berpakaian tapi telanjang ini menutup aurat tapi dilihat. Kalau bahasanya gimana itu bahasanya? Aning ditutupin tapi dilihatin. Saya pakai beb ketutup auratnya tapi pakaiannya ketat. Nah, ini sama, ditutupi tapi ditunjukkan. Nah, ini nggak boleh. Jadi harus dipahami. Pakaian hijab yang syar'i buat wanita yang pertama, satu, harus menutup segala bagian tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Harus menggunakan bahan atau ukuran yang longgar, supaya nggak kebentuk lekuk tubuhnya, nggak kebentuk lekuk tuh. Terus yang ketiga, bahan harus tidak boleh transparan, nggak boleh tembus pandang. Percuma ketutup longgar tapi transparan. Nah, ini harus pekat, tertutup, terus longgar size-nya dan menutupi seluruh bagian tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, yang keempat, hindari ya, tidak harus hukumnya. Cuman Anda sarankan untuk nurut, hindari buat ibu-ibu membeli pakaian dengan warna yang mencolok. Warna yang mencolok. Warna yang paling bagus apa, Beb? Buat perempuan yang paling bagus itu warna hitam, kata Nabi. Karena warna hitam ini cenderung tidak kelihatan. Warna hitam ini kamuflase dia gelap begitu, nggak kelihatan. Misalnya contoh saja, ini ada orang banyak, ada ibu-ibu atau wanita, dia pakai tutup aurat. Hijabnya bagus, hijabnya syar'i, tapi warnanya hijau stabilo. Kira-kira gampang kelihatan apa enggak itu? Gampang, karena warnanya mencolok. Aning ditutupan, tapi hoyong ditinggalkan. Nah, ini nggak boleh keliru ya. Itu mah saran saja mengenai warna. Habib, tapi saya senang Beb warna yang ini. Mudah-mudahan dimarfu sama Allah. Cuman kalau bisa hindari pakai warna yang gelap aja, nggak harus hitam. Misalnya apa warna yang gelap? Abu-abu atau biru dongker atau apa, nah gitu. Kelas.
Nah di sini yang harus difahami satu hal ya, betapa beratnya mereka wanita yang membuka aurat. Satu helai rambut kita terlihat dengan sengaja oleh yang bukan mahram, ini ribuan dosanya. Dosanya ribu. Hati-hati, harus takut sama Allah bab itu. Jadi harus tertib kalau mau keluar rumah kemanapun harus ditutup. Dan satu hal, aurat tidak bisa ditutupi dengan syahadat. Aurat nggak bisa ditutupin sebagai atau oleh keilmuan. Aurat nggak bisa ditutupi dengan akhlak yang baik. Aurat nggak bisa ditutupi dengan tutur kata yang baik. Aurat hanya bisa ditutupi oleh pakaian yang sempurna. Oh, jadi harus ditutup. Jadi kalau suka ada yang ngomong, ada yang belum pakai hijab, ditanya, udah pakai jilbab misalnya. Wah, entarlah belum siap, akhlaknya belum, Mbak. Kan suka ada yang bilang gitu. Disuruh pakai jilbab nggak mau karena akhlaknya belum, Mbak. Bilang sama wanita itu, ya ukhti, aurat itu nggak ditutup pakai akhlak, tapi ditutup pakai pakaian.